Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 23 Juli 2024, bertepatan dengan hari ke-19 dari bulan Muharram 1446 Hijriah. Maka pada kesempatan hari ini kita akan menjawab pertanyaan sebelum ujian, yang mana pertanyaan ini datang dari saudara kita dari Singkut. Maka pertanyaan tentang permasalahan adab-adab di dalam masjid. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa masjid Allah jadikan sebagai tempat ibadah. Maka dia mempunyai adab-adab yang harus dipenuhi dan harus diberikan haknya bagi mereka orang-orang yang datang ke masjid. Maka yang pertama, dari keagungan masjid, Allah Jalla wa'ala telah menjadikan idhofah at-tashrif atas dirinya kepada masjid. Maka Allah berfirman, wa annal masajida lillah, bahwa sungguhnya masjid-masjid itu hanya untuk Allah. Maka masjid diidhofahkan hanya untuk Allah. Di sini tafsirnya, masjid itu adalah ima dia tempat untuk beribadah, ataupun dia al-masajid yang diinginkan di sini adalah alat anggota badan. Maka di dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka tidaklah masjid itu dia hanya untuk Allah. Maka definisinya bisa al-masajid pertama, maka tidaklah masajid anggota badan untuk sujud. Ada berapa anggota badan untuk sujud? Ada 7. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki, 1 dahi ataupun jidat. Maka ini dinamakan masajid. Maknanya alat-alat untuk sujud. Maka dia ada 7, dan ini disebutkan fala tad'u ma'allahi ahada. Maka tidak boleh seseorang menggunakan alat-alat sujud itu untuk kepada selain Allah. Itu makna dari ayat. Dan makna juga bisa jadi makna al-masajid ay ismun makan. Dan ini pun boleh. Maknanya wa annal masajida lillah, bahwa tempat peribadatan, makan ibadah seperti Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya ini, maka dia hanya untuk Allah, untuk sholat berjamaah, sholat sunnah, sholat malam bagi para santri, dan melaksanakan ibadah-ibadah seperti menuntut ilmu, semuanya untuk Allah. Tidak boleh di sini kita melaksanakan kesyirikan. Tidak boleh kita melaksanakan peribadatan kepada selain Allah. Maka ini dari adab yang pertama di dalam permasalahan masjid. Dan juga dari keutamaan masjid, maka telah datang hadis
yang mutawatir, yang banyak sekali, terutama yang masyhur muttafaqun alaih dari Utsman. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man bana baitan lillah banallahu mithlahu fil jannah. Maka barang siapa yang membangun rumah Allah, yakni masjid, dan alhamdulillah kita membangun masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, dan alhamdulillah kita belajar padanya sekarang. Dan kita sekarang sedang juga bergotong royong membangun masjid Nisa khusus untuk Nisa. Maka alhamdulillah Allah memudahkan bagi kita dari sarana dan dari dana untuk membangun masjid, bergotong royong dari hasil keringat kita. Maka Nabi telah mengatakan, man bana masjidan lillah banallahu, man bana baitan lillah banallahu baitan fil jannah mithlahu. Allah akan membangunkan rumah di surga. Maka cukup dengan kalimat surga, kita dimasukkan surga, itu kita sudah sangat senang. Apalagi Allah membangunkan rumah bagi kita di surga. Ini selalu putus, dhaif net atau bagaimana? Coba diperbaiki biar kita tidak nyala mati, capek. Kita sudah berceramah, memikir keras melihat ini, diperbaiki jaringannya. Maka di sini yang kedua, keutamaan dari masjid, di mana pembangunan masjid sangat dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan dari adab masjid yang wajib kita mengetahuinya juga, yang ketiga adalah bagi mereka orang yang ingin masuk ke masjid, agar masuk ke masjid dalam berpakaian rapi. Kalau bisa mempunyai utur, parfum, dan dalam keadaan bersih dari najasah. Maka itulah hak dari masjid. Maka oleh sebab itu, di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, ya bani adama hudu zinatakum inda kulli masjid. Maka maknanya di sini, wahai bani Adam, hudu, ambillah, zinatakum, perhiasan-perhiasan kalian, maknanya perkara-perkara yang indah dari pakaian, dari tutup kepala, dari kemeja, dari gamis, dari sarung, bahkan yang salat dengan sandal, dari sandal yang bersih dari najasah. Maka di dalam ayat Al-Quran ini menjadi pendalilan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah dari pakaian-pakaian yang baik, perhiasan kalian setiap kalian masuk masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah misalnya. Dan pendalilan untuk permasalahan sandal juga di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, man arada, ataupun disebutkan man arada an yadkhula ilal masjid falyangdur na'laihi fa idza wujida fihi qadran fal yamsahu bit turab thumma falyusalli fihi au fihima. Maknanya barang siapa seseorang yang mau masuk masjid dan dia menggunakan sandal, maka lihatlah sandalnya. Jika sandalnya bersih, maka langsung masuk. Dan jika sandalnya kotor, agar mensucikan dengan tanah. Kemudian setelah disucikan kotoran dari kotoran yang ada dengan tanah, maka jadi bersih. Fal yusalli fihima, maka salatlah dengan kedua sandal itu di masjid. Maka salat dengan sandal adalah sunnah, dan dulu Nabi melakukannya dan para sahabat pun melakukannya. Maka adab dari seorang muslim yang datang ke masjid menggunakan pakaian-pakaian yang baik, sehingga disebutkan khudhu zinatakum inda kulli masjid.
Ambillah perhiasan. Tidaklah dinamakan perhiasan kecuali dia perkara yang urgen, seperti menutup aurat dan juga menutup aurat yang baik. Bukan pakaian yang bekas goro, penuh keringat kemudian dipakai. Maka kasihan orang-orang yang sebelahnya. Atau pakaian yang biasa dipakai tidur kemudian dipakai ke masjid. Kasihan orang-orang yang di sebelahnya. Dan begitu pun dalam keadaan pakaian yang dipakai itu suci. Maka tadi kami sebutkan dalilnya tentang sendal, karena sendal termasuk dari perlengkapan salat juga, sunnah. Maka barang siapa yang masuk ke masjid dengan sendalnya, dilihat apakah ada kotoran. Jika ada, dibersihkan dengan tanah, dan setelah disucikan falyusolli fihima, agar salat dengan sendal keduanya. Dan pendalilan yang lain masih diriwayatkan Ashabus Sunan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Abu Sa'id, "Shalaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bini alih." Shalaina bini alina. Falamma fi wasti shalah, di saat sedang kami salat, roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'alahu faromaina ni'alana. Falamman taha qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lima sana'tum ala dalik?" Qalu salaina ma'aka bini alik falamma ra'aina ramaitani alak faromainah. Maka di saat suatu hari Nabi salat menjadi imam menggunakan sandal, dan semua para sahabat menggunakan sandal. Lihat, sunnah. Kalian salafi, kalian mengaku ahlu sunnah, kalian mengaku mempunyai Nabi Muhammad dan mengikuti para sahabat, salat dengan sandal. Maka Nabi salat dengan sandal dan para sahabat salat dengan sandal. Kemudian di saat sedang salat, Nabi melemparkan sandalnya, dan para sahabat pun semuanya melemparkan sandal-sandal mereka. Maka di saat salam, Nabi menanyakan perkara yang aneh ini. Lima sana'tum dalik, apa yang kalian lakukan? Maka dikatakan, kami melihatmu melempar sandalmu ya Rasulullah, dan kami menggunakan sandal mengikuti sunnahmu. Maka di saat kamu melemparkan sandal, kami pun melemparkannya. Maka ittiba, lihat bagaimana para sahabat mengikuti Nabi dalam beribadah salat dan semua peribadatan. Oi, kumo isfi. Maka setelah itu akhirnya dikatakan oleh Nabi, kenapa kalian melempar sandal kalian semuanya? Datang Jibril kepadaku mengabarkan bahwa di sandalku ada kotoran, maka aku lemparkan. Nah, kalian semua apakah ada kotoran kemudian kalian melemparkan? Maka ini menunjukkan bahwa mereka semuanya salat dengan sandal. Dan salat dengan sandal ini adalah sunnah. Bahkan Nabi memerintahkan kita untuk menyelisihi Yahud dan Nasara, seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari sahabat Shaddad ibnu Aus. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Khaliful Yahud sallu fi ni'alikum fa innahum la yusalluna bi ni'alihim wala khifafihim." Dan di riwayat An-Nasa'i, "Khaliful Yahud wan Nasara." Maka di riwayat Abu Daud dan Nasa'i disebutkan, selisihilah salatnya orang Yahud dan salatnya orang Nasara. Karena mereka salat tidak menggunakan sandal nyeker seperti antum sekarang di semua masjid. Maka selisihilah mereka dengan salat menggunakan sandal. Maka di sini yang menjadi poin bagi kita dari adab yang ketiga, seseorang masuk ke masjid menggunakan pakaian yang baik, dan jika melaksanakan sunnah salat dengan sandal, dilihat sandalnya apakah ada kotoran atau tidak, seperti hadis-hadis yang tadi kami sebutkan. Karena salat dengan sandal adalah sunnah, dengan lafaz tadi diperintahkan oleh Nabi untuk salat dengan sandal, menyelisihi Yahud dan Nasara yang mereka salat tanpa menggunakan sandal sama sekali. Kemudian juga dari adab yang ketiga ini adalah, kenapa tidak dinyalakan? Juga adalah dengan bersiwak. Maka telah datang hadis
yang mana hadits ini datang dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Maka jika tidak memberatkan kepada umatku, aku memerintahkan setiap kali hendak kalian melaksanakan sholat, dan sholat di sini di mana? Di masjid. Maka masuk masjid, sholat di masjid untuk bersiwak. Jika ditanyakan, siwak bukan dari tumbuhan di Indonesia, dan dia memang tumbuhan di Yaman. Dan kita waktu di Yaman mudah untuk mencari siwak, tinggal keluar sedikit ada gurun, maka dengan mudah kita membawa apa saja, besi dan sebagainya, itu menggali sedikit kita sudah dapat akar siwak, karena siwak itu adalah akarnya yang paling baik. Itu dengan mudah di negeri Arab. Lalu di Indonesia dengan membeli misalnya di toko-toko herbal atau toko-toko muslim, itu juga mudah. Namun jika tidak dapat ataupun susah, maka tidak apa-apa dengan menggosok gigi. Maka sebelum masuk ke masjid, gosok gigi dengan pasta yang ada. Maka ini insya Allah innamal a'malu binniyat diterima sebagai siwak, karena intinya bukan permasalahan alat siwaknya itu, tetapi membersihkan gigi dan mulut, itu yang menjadi poin. Apalagi di sini kalian akan membaca Al-Quran kalamullah, terutama imam, dia akan menjaharkan suara Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam keadaan mulutnya harum. Maka dari adab yang ketiga, masuk ke masjid dengan pakaian yang baik dan dilihat apakah suci dari najasah, dari sandalnya, dari imamahnya, dari pakaiannya, dan juga bersiwak, baik dengan siwak yang ada yang biasa di Arab ataupun dengan siwak dari pasta-pasta yang ada, maka semuanya sama. Maka di sini yang keempat adalah menjaga kebersihan di masjid. Maka pendalilannya bersifat umum, ayat Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Maka seseorang yang duduk di masjid dengan tujuan menunggu salat atau seperti sekarang mengikuti pelajaran, maka dia mempunyai adab. Wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia dalam keadaan ketakwaan hatinya. Maka tidak membuat masjid berantakan, kemudian memotong-motong kertas dan menyebarkan, atau dia meludah, atau dia membuat masjid menjadi kotor dan bau. Maka ini tidak boleh. Pendalilannya umum tadi, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah dengan menjaga kebersihan, bahkan dia jika melihat ada kotoran cicak, dia angkat, dan jika ada debu-debu dia bersihkan dengan sapu. Ini masuk kepada keumuman ayat tadi, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah dan larangan untuk kotoran, maka telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabzuqa fil masjid wa kafaratuha an yadfanaha. Maka Nabi melarang untuk seseorang berdahak di masjid. Maka berdahak, mengeluarkan dahak di masjid, ke tanah masjid, tidak boleh. Dan kafarahnya, balasan bagi dia untuk menguburnya. Maka di zaman Nabi, masjid dari tanah. Maka ada kaum muslimin yang belum tahu hukumnya, dia keluar lendir kemudian meludah lendirnya di situ, sudah tanggung. Maka jangan dibiarkan kotor seperti itu, orang akan merasa jijik. Lalu bagaimana? Kafarah bagi dia untuk menimbunnya. Maka digali oleh tangannya agak dalam, ditimbun, sehingga orang yang sholat datang tidak terkena dari kotoran tersebut. Maka ini
menjadi pendalilan bahwa kita menjaga kebersihan di masjid. Dan lebih dahsyat dari itu hadis yang datang muttafaqun alaih dari Anas dan datang juga dari Abi Hurairah, dari dua sahabat. Di mana Nabi Muhammad SAW disebutkan di hadis Anas, Ja'a a'rabi, datang orang Badu, fabala fi ta'ifatil masjid, kemudian dia kencing di masjid, di pojok masjid. Fazajarahun nas, maka manusia tidak sabar ingin menangkapnya dan mengeluarkannya dari masjid. Apa kata Nabi? Da'uh, biarkan dia. Maka dibiarkan menyelesaikan hajatnya. Setelah itu akalnya sehat, dinasehati. Apa kata Nabi? Fa inna hadzal masjid laisa li baulin wala ghaitin. Bahwa masjid ini bukan WC, toilet untuk buang BAB dan BAK. Karena dia Badu. Dia di zaman dulu dalam kehidupan jahiliyah tidak tahu Islam. Kedua, orang-orang Badu hidupnya nomaden. Tinggal bersama untanya, hewan ternaknya. Maka dia pikir masjid itu seperti kandang hewannya, bisa kencing dimanapun. Maka disebutkan di dalam hadis bahwa orang-orang Badu karena kehidupannya nomaden dan jauh dari sosialisasi, tidak bergabung dengan manusia, tidak tahu bagaimana berekosistem dengan manusia, hanya dengan hewan ternak dan nomaden maknanya mengikuti jejak-jejak hujan. Dengan binatang ternaknya pindah, setelah air habis pindah ke sana, ke gurun yang lain. Tidak bergabung dengan manusia-manusia di kota ataupun di desa, bermasyarakat. Maka telah datang hadis bagi mereka orang-orang A'rabi ini, hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan dan bisa naik kepada derajat hasan li ghairi, dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man bada jafa. Barang siapa yang hidup Badu, tidak berekosistem dengan manusia, jafa, dia akan kaku. Maka seperti di sini, bagaimana bisa jadi dia kencing di masjid? Menunjukkan dia tidak tahu apa hak masjid, apa adab masjid, apa kaum muslimin yang tinggal di masjid harus menjaga kebersihan. Tidak tahu sama sekali. Menunjukkan betapa dia itu sangat jauh dengan kehidupan manusia. Kehidupannya dengan sapi, dengan unta, dengan embe, kambing, dan seterusnya. Maka di sini pendalilan juga bahwa adab yang keempat, kita menjaga kebersihan. Maka orang-orang yang memuliakan masjid, masuk kepada keumuman ayat tadi, wa man yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub, maka dia itu dari ketakwaan menyapu masjid, membersihkan masjid, setidaknya tidak membuang sampah dan membuat kotor masjid, dan pendalilannya telah kami sebutkan tadi. Dan begitu pun dari adab seseorang di masjid, maka dia menuntut ilmu di masjid. Maka di masjid itu dipergunakan untuk apa? Tidak untuk ngobrol, ngalor ngidul. Tidak untuk ngomongin masalah dunia. Bisnisku begini, terus ditelepon, oh beli bahan, sekarang di pasar bla bla bla, nanti dijual, dan dia di dalam masjid. Maka adab yang kelima, agar dia di dalam masjid itu berbicara tentang ilmu. Bagaimana caranya? Ima dia membaca Al-Quran, tilawah sendiri. Ima dia mengajari Al-Quran, atau belajar Al-Quran, atau sunnah, atau ilmu. Seperti yang kita sekarang. Sekarang ini kita ada pertanyaan dari saudara kita dari Singkut, berhubungan dengan Islam, berhubungan dengan Al-Quran dan sunnah. Itu dari adab di masjid. Dan pada hari ini juga, nanti setelah pertanyaan, ada ujian jika ada waktu. Maka ujiannya membaca Al-Quran, mentasmi Al-Quran. Maka itu dari adab yang keberapa? 4 atau 5? Yang jelas antum hitung. Maka di sini mana pendalilannya bahwa
dari adab di masjid itu adalah ima dia belajar sendiri autodidak membaca Al-Quran atau membaca hadis-hadis, atau dia belajar dengan guru, atau dia mengajari murid. Maka hadisnya seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Maka dari adabnya di hadis ini disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seseorang muslim yang berkumpul satu sama lain di masjid Allah. Di sini kita poinnya, bahwa adab di masjid diantaranya menuntut ilmu. Mana dalilnya? Tidaklah berkumpul manusia di masjid Allah yatluna kitab Allah. Dia autodidak membaca Al-Quran sendiri, murajaah sendiri. Jika memang belum ada jadwal pelajaran, maka yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran sendiri. Au yatadarasuna bainahum, atau dengan guru-guru mereka. Belajar dengan guru atau gurunya mengajar. Seperti saya mentransfer ilmu kepada kalian dan kalian absorption, menerima ilmu dari kita. Maka itu yang diinginkan di dalam masjid. Setelah disebutkan adab di masjid itu apa? Imam membaca Al-Quran, imam belajar, imam mengajar. 3 pilihan. Di sini kemudian disebutkan keutamaannya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah wa hafathumul malaikah. Maka diberikan 4 kemuliaan, yang 4 kemuliaan ini tidak diberikan kepada mereka orang-orang yang datang menuntut ilmu di masjid meskipun rumah-rumah mereka dekat. Maka orang-orang yang dekat rumahnya dengan majelis ilmu, di masjid diadakan kajian ilmu dan tidak datang, berbeda dengan orang-orang yang di masjid mempunyai 4 keutamaan. Dan 4 keutamaan ini kalau orang-orang tahu, dia akan meninggalkan dunianya untuk mendapatkan 4 ini, untuk menuntut ilmu di masjid. Dan menuntut ilmu di masjid paling banyak 1 jam atau setengah jam, karena sebelum sholat atau setelah sholat. Namun 4 kemuliaan di sini yang justru dicita-citakan oleh manusia yang 24 jam memikirkan dunia, memikirkan jual beli, memikirkan tender, rugi, untung, capek. Itu semuanya didapatkan dengan mudah. 4 perkara yang dihasadi oleh banyak manusia. Maka orang-orang yang berakal, berapa dari mereka berkata, oh seandainya aku tidak ngantor sekarang, aku hadiri majelis itu. Oh seandainya aku tidak sibuk sekarang di ladang, aku akan menghadiri kajian ilmu tersebut. Maka 4 perkara ini yang sangat agung. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan di hati-hati semua yang menuntut ilmu dan pengajar as-sakinah. Apa sakinah? Ketentraman hidup di dunia. Maka ketentraman hidup di dunia itu cita-cita semua orang. Lihat orang-orang misalnya yang diberikan harta, para miliarder. Dia mencari uang banyak untuk apa? Untuk happiness, untuk mencari kebahagiaan. Namun orang-orang ini berpikir justru dengan banyak harta berbahagia. Ternyata disibukkan dengan dunia 24 jam. Hatinya dan pikirannya bisnis. Bahkan menjadi miliarder pun tetap. Perusahaannya di England rugi, perusahaannya di Paris rugi, perusahaannya di Indonesia mulai naik turun, perusahaannya di Hong Kong lancar. Berpikir terus 24 jam. Apakah happiness? Tidak. Bahkan stres. Padahal miliaran uangnya. Maka yang menjadi poin bukan happiness itu dari kekayaan. Dan yang kedua, mungkin dari kekuasaan. Maka berlomba-lomba manusia naik kepada parlemen, masuk kepada demokrasi praktis, seperti para ikhwanil muslimin dan para rojak juga bangga. Aku nyoblos,
milih nomor sekian-sekian. Maka mereka berpikir dengan naiknya apa yang dia inginkan menjadi number one di Indonesia, RI number one, ataupun di negara manapun, maka dengan praktek demokrasi praktis ini dipikirnya kelak jika menjadi number one, presiden, raja, king of the king, itu adalah kebahagiaan. Tidak. Berapa banyak dari para raja, para presiden justru stres karena amanah. Jika dia berpikir amanah, jika dia hanya sekedar mengambil kekuasaan, maka dia akan lebih stres lagi karena akan dipertanggungjawabkan dengan setelah lengsernya akan dikepung oleh KPK dan dipenjara dan seterusnya misalnya. Maka kebahagiaan tidak dengan kekuasaan. Dan yang ketiga, persepsi orang kebahagiaan dengan popularitas. Maka di sana bintang Hollywood dan di sana bintang Bollywood. Apa bedanya Hollywood dengan Bollywood? Al-muhim, mereka pikir dengan populer ataupun super mega bintang di lapangan hijau, CR7 ataupun yang lainnya, maka apakah dipikir dengan menjadi populer baik di Hollywood, Bollywood ataupun di lapangan itu menjadi tentram? Tidak. Maka semakin dia populer, semakin di media sosial, di sana ribuan mencaci, tidak membuat grupnya ataupun tidak membuat timnya mendapatkan piala demikian dan demikian. Tahun ini adalah tahun yang buruk, hanya mencetak 2 gol dari 17 pertandingan, dicela, dimaki, dibully. Maka orang-orang yang menganggap dirinya justru populer, sibuk dengan media sosial dan masyhur, justru di situ dia mendapatkan celaan, bulian, cacian, maka bukan happiness. Maka di dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang ingin happiness, belajar di masjid, menuntut ilmu atau mengajar. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti janji Nabi, Allah menurunkan ketentraman. Meskipun tidak banyak uang, tentrem. Meskipun tidak populer, hanya sekedar dai kecil, tentrem. Meskipun bukan pemimpin dari provinsi ataupun menjadi bupati, tentrem. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu yang dia duduk padanya hanya setengah jam, hanya 1 jam, Allah menurunkan ketenangan di hatinya. Dan ini sesuai ayat Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka tidaklah kecuali hanya dengan berzikir kepada Allah, hatinya akan tentram dan aman. Maka barang siapa di sini yang ingin hatinya tentram dan aman untuk menuntut ilmu atau berdakwah, ima dia mengajar atau belajar di masjid, maka ini keutamaan yang pertama. Ini yang diinginkan oleh orang-orang yang di dunia sana. Kenapa mereka sekarang bekerja banting tulang? Untuk happiness ini. Kenapa mereka sekarang capek di bawah terik matahari? Untuk happiness ini. Namun persepsinya dipikirnya dengan kerja-kerja banyak uang, happiness. Dengan kerja-kerja jadi populer, happiness. Dengan kerja-kerja menjadi top of the top atau best of the best di wilayahnya, menjadi number one di provinsi, menjadi number one di kabupaten, menjadi number one bahkan di NKRI, maka dipikirnya itu kebahagiaan. Tidak. Allah telah berkata di Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka tidaklah didapati ketenangan hati kecuali berzikir kepada Allah dan menuntut ilmu. Ini kata Nabi, sebab happiness, sebab sa'adah. Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Maka kita di sini yang hadir, alhamdulillah, semua orang mempunyai tanggung jawab. Seperti saya sekarang mengajar, dan antum tahu kita mengajar di sini tanpa gaji, tanpa apapun.
Alhamdulillah ada orang-orang di layar belakang yang membantu dakwah, bekerja sama. Maka lihat orang-orang yang mungkin mengajar dan mendapatkan uang dari yayasan, atau mendapatkan seperti orang-orang Roja dan yang lainnya 1 miliar mengisi televisi. Maka akhirnya dia tidak mau seperti mempunyai pondok. Maka jarang siapa yang punya pondok dari mereka. Jarang sekali. Karena membina seperti ini capek. Namun dengan memberikan kajian-kajian di televisi 1 tahun dulu 1 miliar. Mungkin sekarang lebih. Dan begitu pun mereka akan mengajari juga privat-privat khusus, terutama di ibu kota. Dari anaknya orang-orang kaya, bahkan dari orang-orang pejabat, diajari hanya sekedar alif ba ta. Berapa 1 bulan 1 orang? Di sini berapa? Berapa orang yang dia ajarkan? Dan itu kenyataan. Maka dengan kita di sini mengajar misalnya tanpa pamrih dan semuanya kembali kepada Allah. Allah memberikan rumah-rumah, Allah memberikan istri-istri, Allah memberikan anak yang banyak. Berpikir semua, dari mana itu semua? Padahal ngajar tidak ada yang menggaji. Allah yang memberikan. Di sini dia masuk kepada yang kedua, nazalat alaihimur rahmah dan sakinah. Maka happiness, kita mengajar happy. Tidak berpikir untuk istri kita makan apa, yang 4. Anaknya yang 13 makan apa. Sekarang ada anak baru, butuh popok, butuh susu. Mengajar saja, tenang, tidak berpikir. Namun justru mungkin orang-orang yang sibuk di luar sana berpikir keras. Harus kerja overtime. Pak, sudah maghrib, kenapa nggak pulang? Overtime, sampai midnight saya kerja. Kenapa? Anak saya baru butuh susu, anak saya baru butuh pampers. Harus overtime. Maka kita alhamdulillah melaksanakan kewajiban, mendapatkan pahala, dan memberikan kajian-kajian berdakwah, mendapatkan pahala. Maka itulah yang dijanjikan oleh Allah dari Rasul Nabi kita, nazalat alaihimus sakinah, tentram, tidak ada beban, no problems. Karena apa? Kita berikan semua beban kita kepada Allah. Waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyandarkan hanya kepada Allah, tidak kepada kerja kita, tidak kepada manusia, tidak kepada penyandang dana, tidak kepada siapa, untuk Allah, maka Allah yang maha pemberi rizki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Bahwa sungguhnya Allah itu maha pemberi rizki, dan pemberian rizkinya sangat kuat jika dia berkata kepada hambanya untuk bertawakal. Dan di ayat tadi, waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, jadikanlah aku sebagai sandaranmu, aku akan memenuhimu wahai hambaku, maka semuanya akan mudah. Maka itulah, dan ini ucapan yang saya sebutkan, tidak sembarang orang bisa menerima, dan tidak sembarang orang mungkin bisa berkata. Dan ini pembicaraan dari hasil bertahun-tahun, dan dari hasil apa yang telah dilakukan. Maka orang-orang yang baru misalnya mengatakan tawakal 'alallah, ternyata dihadapi anaknya butuh ini, anaknya butuh itu. Jadi salafi itu miskin. Mendingan gabung Roja, mendingan gabung orang-orang sururi, fulus, banyak uang. Dan ini keluar dari lisan seorang salafi, keluar dari damat, bilang seperti itu. Dan dia bergabung dengan orang-orang Roja. Maka dalam permasalahan yang saya sebutkan itu, tidak sembarangan orang bisa bicara itu. Dan orang awam kalau kita katakan, ini rumah banyak, istri banyak, anak 13, padahal ngajar nggak dapat uang, padahal begini dan begitu. Dari mana? Kita katakan Allah, nggak nyambung. Kita aja yang kerja kolonel misalnya dapat 20-30 juta, nggak cukup untuk membiayai makan ini semua. Maka apa yang kita ucapkan di sini adalah ucapan dari orang-orang yang bertawakal. Tidak sembarangan manusia
seperti ini. Alhasil, inilah dari keutamaan, dan ini kita berbicara hakikat. Nazalat alaihimus sakinah. Kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan rahmah orang-orang yang hadir di sini. Diberikan rizkinya, dimudahkan urusannya. Maka orang-orang yang menuntut ilmu, dan ini pun tidak sembarangan, bagi mereka orang-orang yang ikhlas, Allah mudahkan rizkinya. Berapa dari mereka orang-orang yang tadinya tidak menuntut ilmu dan tidak membantu dakwah, kemudian dengan menuntut ilmu, membantu dakwah, meskipun dengan keringatnya kalau dia tidak punya uang, dengan tenaganya, dengan sarannya, dengan pengajarannya, dengan waktunya, maka Allah mudahkan rizkinya. Dan itu banyak yang bicara kepada kita, orang-orang layar belakang, yang katanya hanya membantu untuk token saja, sebulan 200-300, tapi Masya Allah barokah. Saya lihat bisnis saya makin naik, dan anak-anak saya yang biasa sakit menjadi sehat, dan seterusnya. Maka ini dari tadi kita sebutkan, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah meliputi rahmatnya. Maka orang-orang yang menuntut ilmu jangan disibukkan dengan urusan di dunia saja sana. Tapi anak saya sakit, tapi anak saya sedang panas. Maka setiap diajak kajian di waktu kerja, di hari Senin sampai Jumat misalnya, ayo bang ada kajian. Afwan, the time is money. Waktu adalah uang. Ini waktu kerja, gak bisa aku ikut pelajaran. Taib. Kemudian datang di waktu hari Sabtu dan Ahad. Ayo bang, sekarang hari libur, weekend, Sabtu dan Ahad. Apa jawabnya? Aduh, this time for family. Ini waktu jalan-jalan dengan istri, waktu beli-beli makanan jalanan, dan sunset, melihat maghrib, bagaimana suasana maghrib. Jadi ya sibuk. Atau aduh anak saya panas, aduh anak saya, istri saya kurang enak badan. Maka ini semuanya akan hilang jika kita menuntut ilmu, karena Nabi menjanjikan wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menurunkan rahmatnya. Maka yang menuntut ilmu dan dia punya problems, Allah akan memberikan solve of the problems. Kenapa? Karena menuntut ilmu ibadah dan takwa. Maka Allah telah menyebutkan di ayat, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan menuntut ilmu dari takwa, maka dia akan dimudahkan oleh Allah solve of the problems. Segala permasalahan dunianya dimudahkan. Anaknya sakit disembuhkan, Allah yang Maha Penyembuh. Punya utang yang banyak, dikejar-kejar debit kolektor, bertato, beranting, hidungnya penuh anting, dan rambutnya seperti Sonic, ngejar-ngejar terus, bayar utang, bayar utang. Maka dia tenang, menuntut ilmu, ghasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan rahmah. Tiba-tiba dia mendapatkan rizki dari mana saja yang tidak pernah dia duga-duga. Dari ayat ini disebutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan oleh Allah rizki yang tidak terduga-duga karena menuntut ilmu. Maka dua poin ini yang dikejar-kejar manusia. Mendapatkan ketenangan hati dan mendapatkan rahmah. Semua solve problem permasalahan dunianya diberikan oleh Allah. Ini yang dicari-cari. Kenapa orang bekerja banting tulang untuk mendapatkan ini? Dan yang ketiga, hafathumul malaikah. Para malaikat melindungi orang-orang yang berada di masjid menuntut ilmu ini. Ini hadis yang pendek dengan lafaz wa hafathumul malaikah. Para malaikat berkumpul. Maka sekarang kalau kita tidak kesat mata, dan misalnya kita indigo, tapi ini adalah perkara yang gaib, jika kita diizinkan oleh Allah melihat, maka kita akan melihat bagaimana para malaikat-malaikat sampai ke langit melindungi kita. Ini di hadis Muslim, dan ada hadis khusus saya sebutkan sekarang panjang tapi kita ringkas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, lafadznya khusus tentang permasalahan penjagaan malaikat untuk para penuntut ilmu. Disebutkan, innallaha khalaqal malaikah yajlisuna fi syawari' yabhatsuna an majalisil ilm wa majalisil dzikr. Allah khusus menciptakan malaikat yang bertugas, dia mencari-cari majlis ilmu. Jadi Allah menciptakan khusus malaikat
hadir, mencari dan butuh kepada majelis ilmu seperti kita ini. Di hadis Sahih Al-Bukhari. Kemudian apa disebutkan? Fa inna minhum, bahwa sungguhnya dari mereka, idza wajada majlisan yunadu halummu ila ma ahwaja ilaikum. Maknanya, sini aku dapati di Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat, di Sitiung 1 Blok B, di Jorong Sungai Salak, di Nagari Sungai Duo, di Sitiung 1, di Pondok Pesantren Salafiyah Mukbil Al-Wadi'i. Di situ ada Masjid Imam Mukbil, di situ ada majelis sekarang. Halummu, ayo hadir semua malaikat. Maka berbondong-bondong malaikat. Maka oleh sebab itu saya bilang tadi, jika kita tidak kesat mata, kita melihat sayap-sayap para malaikat melindungi kita. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Mereka butuh kepada majelis ilmu karena Allah ciptakan spesifik untuk itu. Maka mereka akhirnya datang dari mana-mana. Oh, di sini. Maka kita akan melihat bagaimana keagungan menuntut ilmu. Namun Allah sengaja membuat bagi kita tidak bisa melihat sehingga orang-orang tidak semuanya menuntut ilmu. Ada yang sibuk di ladang, tidak peduli dengan menuntut ilmu. Ada yang sibuk di kantor. Kalau seandainya dibuka ini perkara, ada masjid seperti sekarang sampai ke langit, terlihat dari Jambi, dari Padang. Itu apa seperti mercusuar yang tinggi sampai merobek langit misalnya. Oh, itu para malaikat dengan sayapnya. Semua orang akan meninggalkan kantor-kantornya dan pasar-pasarnya, semuanya menuntut ilmu. Namun sengaja Allah tidak memperlihatkan. Maka semua orang mencari keutamaan, dan di antara manusia tidak mengetahui keutamaan, sibuk dengan dunia. Maka itulah kenapa di dunia ini sengaja Allah menjadikan yang demikian, seperti di dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka di dunia ini kami menguji kepada manusia, siapa di antara mereka yang best of the best dari amalannya, siapa di antara mereka yang down dari amalannya. Maka dunia ini ujian. Kalau diberikan semua seperti tadi, perkara-perkara yang gaib, maka semua orang akan bertakwa dan semua orang tidak akan ada yang meninggalkan majelis ilmu dan semua orang akan masuk kepada surga. Maka tidak dengan mudah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menguji di kehidupan dunia ini siapa yang beramal baik dan siapa yang beramal buruk. Maka di kisah hadis ini kemudian Allah setelah itu menanyakan kepada para malaikat, apa yang mereka idam-idamkan? Dikatakan mereka mengidamkan surgamu ya Rabb. Dan apa yang mereka takutkan? Mereka sangat takut dari adab api nerakamu ya Rabb. Maka dikatakan oleh Allah, bagaimana mereka, apakah melihat aku? Dikatakan tidak ya Rabb. Bagaimana jika mereka melihat aku? Maka jika mereka melihatmu ya Rabb, mereka akan lebih berijtihad dengan tasbih dan takbir dan tahmid dan memujimu, dan meninggalkan apa yang ada pada mereka jika mereka melihatmu. Hadisnya panjang, bukan hanya ini saja. Kemudian kita ringkas, apa kata Allah kepada para malaikat? Idan ishadu ushidukum ini ghafartu lahum. Saksikanlah para malaikat yang hadir, aku mengampuni semua yang hadir. Murid-murid yang hadir, pengajar yang hadir, yang belajar di online, yang belajar di rumah dari ummahat, semuanya diampuni dosa-dosanya. Maka ini suatu kemuliaan dari bermajelis ilmu. Yang terakhir, yang keempat, yang tidak didapati oleh orang-orang, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita yang tidak menuntut ilmu di masjid. Keempat adalah zakarahumullah fiman indah. Ini kemuliaan yang paling besar. Allah akan mengingat mereka selama mereka tiap sholat bermajelis mengingat Allah. Kita bermajelis sekarang mengingat Allah. Kita sebutkan Al-Quran, ayat-ayat Allah dan hadis. Maka mengingat Allah. Balasannya Allah mengingat kita. Lalu Allah mengingat kita di mana? Ini pertanyaan yang besar.
Apakah Allah mengingat kita di pasar atau di laut? Tidak. Allah mengingat kita dengan malaikat-malaikatnya di atas langit. Jadi Allah mengingat kita, menyebut nama-nama kita yang hadir di sini, di majelis kita. Di mana? Di langit. Karena Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas langit. Tidak seperti orang yang teriak-teriak, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan. Itu dia bingung dengan Allah yang menciptakan dia. Maka kita katakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabb kamu yang maha tinggi. Semua dalil-dalil Al-Quran banyak. Alhasil Allah menyebut kita di mana? Di atas langit dengan malaikatnya, karena banyak menuntut ilmu. Mengingat Allah, Allah pun mengingat kita. Mana dalilnya? Yang lebih dari itu, kalau tadi hadis Muslim kami sebutkan Allah mengingat mereka. Ada hadis khusus tentang ini, bahwa Allah mengingat kita di langit bersama para malaikat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah juga. Berkata Nabi, Innallaha idza ahabba fulanan fayunadi Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan faahbibhu. Maka Allah jika mencintai seseorang karena banyak hadir di majelis ilmu, dia mengingat Allah, Allah pun mengingatnya. Maka tadi kita sebutkan dari keutamaan yang keempat, Allah mengingat dia. Di mana? Di langit. Maka di hadis ini disebutkan, jika Allah mencintai seseorang dan mengingat seseorang karena di majelis ilmu selalu duduk di sana mengingat Allah, Allah akan memanggil Jibril. Apa kata Allah? Ya Jibril, wahai Jibril, aku mengingat fulan, aku mencintai fulan yang hadir di majelis ilmu, baik pengajar ataupun yang belajar. Aku mencintai si fulan. Maka cintailah dia wahai Jibril. Allah yang memerintahkan Jibril. Maka Jibril pun mencintainya. Dan Jibril sebagai pemimpin para malaikat berinisiatif. Disebutkan di hadis, wa yunadi Jibril ahlas sama. Tidak cukup dengan itu, Jibril diperintah oleh Allah untuk mencintai orang ini, maka Jibril pun memerintahkan penduduk langit, para malaikat yang jumlahnya wallahu a'lam lebih dari bilion. Maka di sini diperintahkan untuk mencintai seperti di hadis, wa yunadi Jibril ahlas sama. Ya ahlas sama, innallaha wa Jibril yuhibbani fulan, atau innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu. Wahai penduduk langit, para malaikat, Allah memerintahkan aku untuk mencintai orang ini dan Allah cinta kepadanya, maka cintailah oleh kalian semua. Maka dicintai oleh seluruh para malaikat. Siapa? Apakah dia orang yang populer di lapangan atau di Hollywood? Apakah dia orang terkaya di dunia? Atau apakah dia king of the king? Raja dari segala raja dan presiden dari segala presiden? Tidak. Orang yang miskin, mungkin tidak punya uang, yang duduk di majelis, takut kepada Allah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendengar dari pembicaranya, dan mencatat dan menulis ceramah, itu saja. Allah mencintai orang ini, Jibril mencintai orang ini, seluruh penduduk langit mencintai orang ini. Coba keutamaan apa? Maka orang-orang yang di jalanan dan di ladang dan di kantor, jika tahu tentang majelis ilmu, maka mereka akan meninggalkannya. Namun semua orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Maka di sini disebutkan, tidak cukup dengan itu apa? Summa ju'ilal qabul fil ard. Kemudian tidak cukup Allah dan malaikat Jibril dan seluruh penduduk langit mencintai orang ini. Lalu apa? Ju'ilal qabul fil ard. Allah menjadikan manusia-manusia di dunia mencintainya. Nah, di sinilah kalian ingin dicintai oleh seluruh kebanyakan manusia, maka cintailah Allah dengan hadir di majelis, dicintai Jibril, dicintai Allah, dicintai para malaikat di atas langit, dan ju'ilal qabul fil ard, maknanya semua penduduk dunia menghormatinya dan menerimanya. Maka antum lihat, jika kita kemana-mana, ketemu di pasar, Ustadz, dan sebagainya, maka beli ayam pun
nih untuk santri atau untuk kamu ditambah dan sebagainya, ini hanya misal. Maka ju'ilal qabul fil ard. Lihat orang-orang yang sudah meninggal dari masyayikh kita, misalnya Syekh Mukbil, namanya harum. Syekh Al-Albani, namanya harum. Syekh Ibnu Baz, namanya harum. Syekh Ibnul Utsaimin, namanya harum. Ibnu Taimiyah yang telah lampau, Ibnu Hajar, dan para sahabat yang telah lampau, yang mana mereka duduk bersama Nabi menuntut ilmu, maka ju'ilal qabul fil ard. Masih hidup dimuliakan, dipanggil ustadz, dipanggil nama baiknya, disebutkan kebaikannya. Telah meninggal pun sama, dipuji. Maka ini dari adab dalam permasalahan masjid. Maka ini adalah adab yang keempat atau kelima. Bagaimana, adzan atau belum? Belum. Maka kemudian dari adab yang keenam, dari adab orang yang tinggal di masjid tadi kita katakan dia menuntut ilmu, dan ini kebaikan baginya, dan tadi kita sebutkan bagaimana 4 keutamaan. Dan dari menuntut ilmu itu dia akan menyebabkan masuk surga. Lihat bagaimana kenikmatan ini. Di dunia tadi mendapatkan 4 kemuliaan. Ujung-ujungnya di hari akhirat dengan menuntut ilmu di masjid ini masuk surga. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang bermudah-mudah untuk terus-menerus menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya untuk masuk kepada surga. Maka ini adab yang kelima, dia di masjid menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Dan begitupun dari adab di dalam masjid atau mau ke masjid, agar menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan manusia terganggu darinya. Contohnya dengan makanan-makanan sesuatu yang membuat mulutnya bau meskipun sudah gosok gigi. Seperti memakan jariang. Nah, orang awak tahu nih jariang. Apa jariang? Jengkol. Yang bahasa kerennya jengki. Iya, jengki, bahasa kerennya. Maka itu makanan jika dimakan akan berbau di dalam mulut. Maka di saat dia takbir, kasihan yang sebelahnya, Allahu Akbar, bau jengkol. Kemudian dia kencing juga di pondok, maka akan bau juga. Dan begitu pun memakan dari makanan yang bau selain dari jengkol dan petai, juga basol ataupun thum. Memakan gerlik ataupun bawang putih atau bawang merah mentah misalnya, maka ini telah datang nas bahwa orang ini tidak boleh hadir di masjid. Seperti telah datang hadis, yang mana hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, maknanya muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man akalal basala wa thuma wa kuratha fala yaqrabanna masajidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Maka larangan keras di hadis Jabir yang muttafaqun alaih ini, barang siapa yang ingin duduk di masjid menuntut ilmu atau sholat berjamaah, kemudian dia tidak boleh makan basol dan thum, gerlik, bawang putih atau bawang merah. Tentunya maknanya tanpa dimasak. Karena kalau dimasak, makanan kita setiap hari itu bawang putih, bawang merah, namun dimasak tidak apa-apa. Ini maknanya dalam keadaan belum dimasak, dimakan. Dan itu menjadi obat. Dan banyak orang yang terbiasa memakan itu dan bagus badannya. Maka dilarang di saat orang makan thum dan orang makan basol secara mentah. Kenapa? Karena tata'adzal malaikah kama yata'adza banu Adam. Karena malaikat akan terasa terdolimi. Kalian tidak mengetahui ada malaikat di masjid, terutama di saat menuntut ilmu.
Maka kalian yang makan basol dan sebagainya, di saat kalian bersendawa, maka para malaikat yang ada di sebelah kalian, khalas, bau dan seterusnya. Begitupun manusia. Maka ini dari adab yang keberapa, keenam atau yang lainnya. Dan adab juga di saat mendatangi masjid, dan ini para mereka orang-orang yang terlambat dan tukang menunggu-nunggu dari iqamatis shalah, dilarang untuk berlari. Maka di masjid ini telah kita umumkan dari semenjak kita berdiri, para santri yang masbuker, tukang masbuk, itu kalau terlambat 1 rakaat 2 kali pukulan, itu masyhur. Dan terlambat 2 rakaat 4 pukulan, dan seterusnya. Kenapa kita galak seperti itu? Kita mendidik kalian menjadi dai. Karena berapa banyak yang sudah sekarang dai-dai yang mapan, maka mereka bermalas-malasan karena dia juga bukan imam, hanya sekedar pembina, pengajar. Maka di saat dikumandangkan adzan masih setengah jam, dilanjutkan nyai dan sebagainya. Kemudian di saat dikumandangkan iqamatus shalah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bergegas bawa imamah, bawa kopiah, bawa sarung, sambil jalan pakai sarung, sambil jalan pakai gamis, lari gerubuk-gerubuk sampai kepada shaf dan seterusnya. Dan begitu pun di sini, karena kalian terlambat dan takut dipukul, kalian pun lari. Berapa banyak kita mendengar, dan pintu dari kayu yang kita ada ini pun bersuara bruk-bruk, kemudian langkah bruk-bruk-bruk. Padahal kita sedang salat. Maka kalian tahu ini haram, tidak boleh. Namun kalian lebih takut dipukul daripada dari Allah. Ya apa tidak? Berapa kita lihat para masbuker, terutama yang di rumah kita, dengar pintu dibuka, kemudian lari, kemudian masuk lewat pintu ini. Anak-anak kita tahu dia hadis. Maka dari adab untuk mendatangi masjid, maka tidak boleh berlari. Maka datang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, alaikum bisakinah wal waqar wala tusri'u fis shalah. Datanglah ke masjid untuk sholat itu dengan sakinah dan waqar. Maknanya tenang, santai, berjalan. Waqar maknanya berjalan santai, dan sakinah tenang, tentram, tidak buru-buru. Wala tusri'u. Nah, di sini apa i'rab? Wala tusri'u. Tusri'u fi'lun mudhari majzum dengan hadfin nun, asalnya tusri'una. Maka dihilangkan nunnya jadi wala tusri'u. Lah di sini kalau begitu la nahiyah. Maka dilarang kalian untuk lari dari mendatangi sholat. Karena apa? Karena di saat kalian lari, maka lari masuk ke masjid dengan kecepatan 60 km per jam seperti citah. Yang harusnya dia masbuk karena imam pun membaca qul huwallahu ahad ataupun tabat yada, namun karena imamnya juga baca dengan qiraah wars panjang, tabat yada abi lahabi wa tab, karena isba, maka kesempatan bagi orang masbuker ini, maka lari sampai kepada shaf pertama dia ngos-ngosan, Allahu akbar, ruku pun ngos-ngosan, sami Allahu liman hamidah, masih ngos-ngosan. Maka dilarang. Maka yang nyengir-nyengir di sini please dirubah besok. Kalau masbuk ya pasrah dipukul. Makanya cepat-cepat ke WC. Jangan ke WC nunggu menjelang iqamatus shalah. Terus alasannya WC-nya penuh. Alhamdulillah kita punya WC berapa di sana? 5. Di sini 3, 8. Dan nanti yang baru ada 10. Banyak WC. Yang jadi masalah kalian datang ke WC pas lagi jam sibuk. Coba datang ke WC-nya jam-jam sebelum jam sibuk. Paham? Jadi tidak ada alasan WC penuh dan sebagainya. Maka di sini dilarang kalian untuk mendatangi masjid dalam keadaan berlari. Belum adzan?
Maka ini adalah adab yang keberapa? Keenam. Maka adab yang ketujuh, disunahkan kalian datang dengan berjalan. Maka orang-orang yang dekat dengan masjid dan melaksanakan sholat di masjid, terutama jamaah yang hukumnya wajib, datanglah dengan berjalan. Punya motor, ya biarkan motornya, sayang bensin. Punya mobil, ya mengeluarkan mobil dan menyimpan mobil di garasi masjid, habis waktu, maka jalan. Dan keutamaan berjalan itu banyak di hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Di antaranya hadis dari Abi Hurairah juga muttafaqun alaih, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu di rumah, lihat sunahnya berwudu di rumah, summa dhahaba ilal masjid, kemudian keluar dengan wudunya tadi ke masjid, arada bihi as-shalah, karena tujuannya untuk sholat, bukan untuk kemana-mana, untuk ke masjid sholat. Apa? Dengan langkah-langkahnya itu, karena dia jalan, rufi'a biha darajah wa hutta anha as-sayyi'ah, dari kanan yang melangkah dihapus dosa-dosanya, dari kaki kiri yang melangkah diangkat derajatnya, terus kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kanannya misalnya diampuni dosa-dosanya, kirinya diangkat derajat. Maka kalau naik motor bagaimana? Berputar rodanya. Kalau naik sepeda berputar rodanya, atau kayuhan, atau bagaimana? Maka para ulama beristimbat dari hadis tadi bahwa disunahkan bagi orang dari adab ke masjid berjalan, meskipun jauh 1 kilo, ya alhamdulillah. Datang adzan duhur misalnya 20, jam 12 berjalan 20 menit, itu lebih baik. Mana lebih baik? Kan tadi disebutkan 1 langkah penghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Itu dalilnya. Ada dalil lain, na'am, lebih jelas. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Karena rajulun minal ansor baitahu aqsa bait fil Madinah. Ada seseorang dari Ansor, dari penduduk ahli Madinah. Dia rumahnya paling jauh dari masjid Nabi. Jika sholat berjamaah, orang ini paling jauh. Kemudian disebutkan dia itu ingin membeli himar, ingin membeli kedelai, iya, atau keledai. Maka dia meminta untuk membelikan keledai agar khalas dia dalam keadaan selamat dari panas terik. Dan antum tahu di Madinah pada zaman itu sangat panas, dan mentari tidak seperti di Damas Raya, menyengat, maka keringat dan sebagainya. Maka ambillah himar, yakika min romdo wa yakika min hawamil ard. Maka ambillah keledai, beli keledai yang melindungi kamu dari panas dan terik, dan melindungi kamu dari binatang-binatang yang ada di padang pasir, seperti banyak kalajengking ataupun dari ular derik, ular padang pasir dan sebagainya. Maka ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Aku mendapat ucapan dari teman-temanku itu karena rumahku paling jauh untuk membeli keledai, maka aku sampaikan kepada Nabi. Apa Nabi? Jawabnya, fada'ahu faqala lahu mislu dzalik. Fadaqara lahu annahu yarju fi asrihil ajr. Faqala lahu Nabi, innalaka ma ihtasabta. Maka Nabi tidak menganjurkan untuk membeli keledai, tetapi Nabi malah mengatakan, inna laka mahtasabta annahu yarju fi asrihi ajron. Maka engkau telah dicatat jejak-jejakmu, maka diharapkan dengan jejak-jejak langkahmu itu yang terus menerus, sehari 5 kali salat berjamaah dengan berjalan, Allah menulis kebaikan kelak di hari akhirat. Dan tadi kami sebutkan di hadis Abi Hurairah, setiap langkah mendapat ampunan, setiap langkah meninggikan derajat. Maka akhirnya orang ini tidak membeli binatang ternak,
Dan begitupun di hadis Abi Hurairah, ala adulukum ala mayamhullaha bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wang tidori shalah ba'da shalah fadalikumur ribat. Maka di hadis ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Nabi mengatakan, tidakkah kalian ingin aku beritahu perkara-perkara yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian di dunia. Di dunia kalian menjadi orang yang mulia dan diampuni dosa. Apa? Disebutkan kathratul khuta ilal masajid, banyak langkah ke masjid. Maka kalau naik sepeda banyak apa? Banyak langkah? Tidak. Kalau naik himar, langkahnya langkah apa? Langkah himar. Langkahnya jadi binatang. Dan begitu pun putaran roda naik motor, naik mobil. Maka di sini kathratul khuta, bahwa Nabi memerintahkan untuk banyak berjalan, menyebabkan kalian diampuni dan kalian diangkat derajatnya. Belum adzan juga? Belum, baru 19. 1 menit lagi, just 1 minute. Maka yang keberapa sekarang? Adab yang ke-7, ke-8, bahwa orang yang datang itu agar dia itu at-tabkir, datang dalam waktu awal. Maka orang yang ingin, atau dari adab seseorang yang sholat berjamaah itu datang awal, sehingga tidak tadi lari-lari. Dan begitu pun lebih utamanya jika dia datang di hari Jumat. Maka secara keumuman telah datang hadis baik di hari Jumat ataupun di selain hari Jumat yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah berkata, lau ya'lamun nas ma fi saffil awal, jika seandainya manusia itu mengetahui ma fi nida wa fi saffil awal, dengan mendengar adzan dan dia juga duduk berdiri sholat di shaf yang pertama, maka lam yajidu illa an yatasahamu alaih lastahamu walau ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaku ilaihi. Maka jika manusia mengetahui bagaimana keutamaan setelah adzan itu datang ke masjid, melaksanakan sholat 2 rakaat misalnya sebelum duhur, 2 rakaat tahiyatul masjid setelah adzan, dan shaf yang pertama, maka semua orang akan berbondong-bondong ke masjid dan mereka akan berseteru, saya yang duluan, saya yang duluan. Maka jika diundi pun okelah, kita sama-sama duluan. Tapi sekarang shaf tidak cukup, ya udah diundi. Seandainya mereka diundi, akan pingin diundi dan tidak akan mundur, okelah kamu lebih dahulu, padahal dia datang duluan misalnya. Tidak, semua orang ingin di shaf yang pertama. Maka tidak pantas seperti di masjid-masjid misalnya, orang yang datang duluan berhak di shaf yang pertama, kemudian melihat ke belakang ada temannya atau ada yang lebih tua dari dia, silakan bapak, silakan. Kemudian dia mundur ke shaf yang kedua dan orang yang baru datang, bapak-bapak itu shaf yang pertama. Ini tidak pantas. La ta'thiru fil khair, tidak ada ithar kepada teman yang lain dalam permasalahan shaf awal kebaikan ini. Semua orang ingin. Maka di hadis disebutkan, jika seandainya manusia tahu keutamaan shaf pertama dan mereka membludak, kecuali harus diundi, maka diundi sampai namanya keluar. Jangan mundur, itu maknanya. Maka ini dari adab bagaimana kita di masjid dan datang ke masjid